Baik, apakah kelihatan slide saya? Sudah, Pak. Sudah. Suara saya bisa terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Ya, baik. Jadi pagi hari ini kita akan kuliah materi profil dan lintasan. Jadi ada dua hal pada pagi hari ini, yaitu profil dan lintasan. Jadi profil itu akan dibuat manakala lintasannya sudah selesai. Profil atau penampang ya, penampang itu menurut lintasan yang akan kalian lakukan. Jadi profilnya itu adalah lintasan hari per hari. Ya, usahakan dalam satu hari ketika nanti kaitannya dengan pemetaan geologi gitu ya, itu harus kalian buat hari per hari. Gunanya apa? Profil dan lintasan ini untuk nantinya agar kalian memudahkan dalam menginterpretasi suatu daerah, baik permukaan maupun bawah permukaan. Ya, bawah permukaan nanti bisa kalian lihat dengan profilnya. Nah, profil ini tergantung dari lintasan. Ya, jadi ketika kalian di lapangan membuat lintasan, nanti setelah sehari bikinlah di camp gitu ya, di mes, atau nanti kalau kalian skripsi ya tugas akhir apa di kos gitu, buatlah hari per hari. Jadi nanti bisa kalian gabungkan, kalian jejerkan antara lintasan satu dengan lintasan yang berikutnya, dan kalian buat profilnya, nanti akan lebih memudahkan dalam menginterpretasi. Nah, baik, saya mulai. Apakah slide saya berpindah ini? Berpindah ya? Berpindah, Pak. Ya, baik. Jadi kalau kita mengacu pada Sukendar Asikin ya, 1997, pemetaan geologi merupakan salah satu cara untuk memulai pekerjaan di lapangan. Apapun nanti, ketika kalian eksplorasi, baik itu eksplorasi batu bara, eksplorasi minyak, eksplorasi mineral, gitu ya, eksplorasi air, itu, terus eksplorasi geologi teknik, itu mesti bekerja di lapangan. Karena pekerjaan pemetaan geologi dapat dimulai dengan pengamatan batuan yang tersingkap. Jadi pengamatannya selama dalam membuat lintasan itu batuan-batuan yang tersingkap di permukaan. Terus kemudian melakukan deskripsi. Nah, batuan yang tersingkap di lapangan itu, yang di permukaan, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah mendeskripsi. Nah, tapi sebelum mendeskripsi, tentunya kemarin kaitannya dengan hari pertama. Plotting lokasi. Nah, itu penting sekali. Karena ketika salah memploting lokasi, nantinya akan berpengaruh pada interpretasi suatu daerah tersebut. Jadi pentingnya, makanya kenapa orientasi itu dilakukan di hari pertama. Kuncinya di situ, plotting lokasi. Plotting lokasi bisa menggunakan GPS, bisa menggunakan shooting dua arah maupun satu arah, ataupun dengan menggunakan orientasi medan. Ya. Kemudian setelah kalian tulis lokasinya, baru kalian melakukan deskripsi. Deskripsi, gitu ya. Deskripsi dalam hal ini apa yang harus dideskripsi? Yang pertama adalah deskripsi litologinya. Litologinya, deskripsinya apa? Kalau misalnya batu pasir, deskripsinya bagaimana? Batu lempung, deskripsinya bagaimana? Kemudian kalau batuannya berlapis, itu harus diukur jurus dan kemiringannya. Ya, harus diukur jurus dan kemiringannya. Kalau batu diukur adalah foliasinya. Nah, setelah melakukan deskripsi, baik litologi, kemudian struktur sedimen, nah ini yang penting. Karena selama ini saya melihat banyak sekali ketika mendeskripsi batuan, itu struktur sedimen tidak pernah dicantumkan dalam deskripsinya itu. Deskripsinya struktur sedimen, apakah dia berlapis, apakah dia laminasi, apakah dia cross bedding, apakah dia ripple mark,
apakah dia floodcast, itu harus ditulis. Karena nanti struktur sedimen juga akan membantu ketika kalian merekonstruksi daerah tersebut. Jadi struktur sedimen kunci, kaitannya mungkin nanti dengan proses pengendapannya, terus kemudian bisa untuk menentukan mana yang tua yang muda, gitu ya, untuk menentukan top dan bottomnya, itu penting. Ya. Jadi itu menurut Asikin, Sukendar Asikin 1997. Sedangkan kalau kita lihat menurut Barnes dan Lisley 2004, pemetalan geologi adalah proses, ya, proses melakukan pengamatan geologi. Geologinya di mana? Di lapangan sebenarnya. Jadi di lapangan prosesnya kalian amati, kemudian serta merekamnya. Nah, merekamnya itu bisa dalam bentuk tulisan di lembar catatan, terus kemudian bisa foto, bisa. Nah, tentunya kemarin pada waktu kuliah Busri, orientasi, dan kuliahnya Geomorfo, sketsa itu penting sekali. Karena apa? Foto itu hanya merekam apa yang ada di lapangan. Tetapi kalau dengan sketsa, kita bisa interpretasikan, kita bisa tambahkan di situ data-data geologinya. Misalnya ada triangular facet, terus kemudian ada breksiasi, itu bisa ditampilkan di sketsa. Nah, rekaman informasi tersebut harus faktual. Faktual itu apa yang ada di lapangan. Jadi geologis itu tidak boleh bohong. Apa yang kalian lihat, itulah yang kalian tulis. Jangan yang nggak ada di singkapan, kalian tulis gitu. Nanti kalau yang nggak ada di singkapan kalian tulis, itu ibaratnya kalian paranormal gitu ya, berdasarkan fakta dan data yang di lapangan. Apa yang ada di lapangan, faktanya bagaimana, ya kalian tulis, kalian gambar gitu ya. Terus kemudian kalau perlu kalian bikin kolom litologinya di lapangan tersebut. Nah, berdasarkan tujuan pengamatan batuan dan singkapan tadi. Ya kalau misalnya kita eksplorasi batu bara, ya kita fokusnya di bara gitu ya. Kalau mineral ya fokusnya mineral. Nah, di dalam pemetaan geologi tadi, itu salah satunya adalah membuat lintasan. Lintasan. Jadi pasti kalian akan melewati daerah tersebut. Nah, ketika melewati daerah tersebut, itulah yang dinamakan lintasan. Nah, biasanya sebelum ke lapangan, itu merencanakan lintasannya. Bagaimana merencanakan lintasan? Ya kita bisa lihat dari regionalnya. Oh, batuan ini nanti punya kemiringan ke tenggara, berarti saya lintasannya harusnya ke barat laut. Nah, mari kita lihat cara membuat lintasannya. Nah, pengertiannya sekarang, karena tadi ada lintasan, salah satu metode dalam pemetaan geologi adalah lintasan. Lintasan geologi kalau menurut Sukendar Asikin 1997, lintasan geologi merupakan rangkaian pengamatan. Jadi rangkaian pengamatan, titik-titik pengamatan, tetapi dalam satu jalur. Ya. Yang didapatkan dengan cara melintas suatu wilayah. Ya. Kalau nggak melintas ya bukan lintasan gitu ya. Itu namanya nanti penginderaan jauh. Gitu ya. Melintas suatu wilayah yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk peta lintasan geologi atau peta penampang geologinya. Makanya sebelum menjadi peta geologi, ada satu peta yang namanya peta lintasan dan lokasi pengamatan. Nah, peta geologi dibuat berdasarkan peta lintasan dan lokasi pengamatan tadi. Tapi menurut definisinya dari Barnes dan Lisley, lintasan adalah suatu cara yang sangat baik untuk mengontrol kerapatan pengamatan. Artinya begini, semakin banyak lintasan, semakin banyak lokasi pengamatan dalam lintasan itu akan jauh lebih memudahkan kalian nanti dalam membuat peta geologi. Ya, jadi itu kuncinya. Semakin lintasannya rapat, itu semakin bagus. Gitu. Tetapi juga harus diperhatikan waktunya, gitu ya, waktunya. Karena kalau misalnya nanti dalam eksplorasi kita di
beri tenggat waktu. Jadi kalian harus benar-benar lakukan perencanaan lintasannya tersebut, gitu ya. Kemudian apa saja data geologi yang harus diamati dalam lokasi pengamatan maupun dalam lintasan. Yang pertama adalah data litologi. Data litologi ini bisa berupa jenis litologinya, apa litologinya, kemudian hubungan antar sebatuan yang berbatasan, baik berbatasan atas bawah, gitu ya, maupun batasan secara mendatar, baik pada arah tegak maupun mendatar tadi ya. Nah, di stratigrafi kemarin juga sudah saya sampaikan hubungannya antara batas dan bawah bagaimana. Nah, untuk mengetahui hubungan atas dan bawah, salah satu kunci yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan struktur sedimen. Jangan sampai nanti struktur sedimennya sudah terbalik, tapi kalian anggap itu bagian yang atas, padahal itu sebenarnya bagian bawah. Karena nanti di lapangan itu kondisinya tidak ideal kalau kita di kelas gitu ya, atau di kuliah kita tampilkan yang ideal-ideal. Yang bawah itu pasti yang tua, yang atas pasti yang muda. Tetapi di lapangan belum tentu seperti itu kasusnya. Nanti kalau misalnya lapisannya sudah terbalik gitu ya, jadi yang dari bawah harusnya dia di bawah, ternyata di atas. Nah, kuncinya salah satu adalah struktur sedimen. Jadi sebelum mendata, sebelum mendeskripsi, diamati dulu. Ini kira-kira yang bawah yang mana, yang atas bagaimana, yang mana. Setelah tahu yang mana yang bawah, mana yang atas, barulah kalian deskripsi batuannya, kemudian disajikan dalam bentuk kolom litologi di lokasi pengamatan tersebut. Tempatkan yang tua yang di bawah, yang muda yang di atas. Kemudian setelah kalian deskripsi litologi apa saja yang ada di singkapan tersebut, kalau memang di situ adalah batuannya berlapis, ukurlah jurus dan kemiringan lapisan batuan. Jadi diukur. Nah, diukur, tetapi nanti yang diplotkan di peta LP adalah jurus dan kemiringan pada lokasi tersebut dan litologinya. Nah, kalau yang di batuan metamorf bagaimana? Nah, batuan metamorf kalau kita lihat secara struktur itu kan ada dua ya, foliasi dan non foliasi. Kalau foliasi nggak bisa diukur foliasinya, tetapi kalau dia mempunyai foliasi gitu ya, kemarin ada yang tanya seperti perlapisan gitu ya, seperti perlapisan, tapi kalau itu batuan metamorf itu namanya bukan perlapisan tapi foliasi. Diukur juga, jurus dan kemiringan dari foliasi tersebut. Nah, bagaimana seperti yang disampaikan Bu Sri kemarin, bagaimana kalau foliasinya meliuk-liuk gitu ya, Bu Sri kemarin kan gambar foliasinya meliuk-liuk. Carilah arah umumnya, karena begitu meliuk-liuk kan kelihatan tuh arah umumnya bagaimana, itulah yang diukur foliasinya. Kemudian tingkat pelapukan, ini penting sekali, tingkat pelapukan. Tingkat pelapukan, warna lapuk gitu ya, karena biasanya deskripsi batuan adalah warna lapuk batuannya, warnanya ini, warna segar ini. Ini penting sekali. Kenapa penting warna lapukan? Karena ketika nanti kalian berpindah tempat, tidak ada singkapan, tetapi warna pelapukan atau warna soilnya berubah, berbeda. Yang satu mungkin warnanya coklat terang, yang satu warnanya coklat kemerahan. Nah, itu mengindikasikan sebenarnya adalah batuannya sudah berbeda. Batuannya sudah berbeda. Ini penting sekali. Amati. Misalnya kalau kalian ketemu batuan beku, warna lapuknya coklat muda. Tetapi begitu kalian ke tempat lain, ketemu batuan beku, warna lapuknya coklat kemerahan. Itu sudah mengindikasikan sebenarnya batuan bekunya juga berbeda. Ya, ini penting sekali. Kemudian ada data geomorfologi. Nah, ke data geomorfologi kemarin sudah disampaikan oleh Pak Fifri, ya, meliputi geomorfologi. Terus kemudian kalian ukur slope-nya, ya, untuk mengetahui geomorfologi. Terus hubungan geomorfologi dengan litologi. Maksudnya begini, kalau di geomorfologi itu bentang alam itu disebabkan atau dibuat oleh 3 hal.
Yang pertama litologi, kedua struktur geologi, dan ketiga adalah proses eksogenik. Jadi nanti akan mencerminkan berbeda-beda. Oh, kalau litologi resisten, dia akan mencerminkan morfologinya terjal. Kalau batuan sedimen, dia relatif lebih landai. Kemudian juga kalau ada struktur, jadi bentang alamnya struktural. Jadi itu yang perlu dicatat. Kemudian hubungan geomorfologi dengan litologi tadi sudah, struktur dan proses tektonik ini yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Litologi dari penyusun geomorfologi tersebut apa? Bisa geomorfologi kalian mengamati di sketsa ya, baik dari singkapan maupun geomorfologinya mungkin secara pandangan kata maupun secara pandangan burung. Ketika kita sudah pada tempat yang tinggi, kita bisa melihat ke bawah, itu kita bisa melihat secara pandangan burung. Nah, kemudian jangan lupakan data struktur geologi seperti liniasi. Liniasi itu kelurusan, kemudian kekar. Nah, di daerah tersebut, setelah kalian lakukan pengamatan litologi, geomorfologi, kalau di situ banyak kekar, ukurlah kekar tersebut. Kekar berpasangan, karena ini bisa membantu nantinya untuk mengetahui arah umum kekar. Ketika sudah ketahuan arah umumnya kekar, kita bisa menentukan pembentuknya dari kompresinya itu arahnya dari mana. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan pengukuran kekar ini. Kemudian kalau di lokasi tersebut ada sesar, gitu ya, ukurlah sesar itu, bidang sesarnya diukur. Kalau di situ ada gores garis, jadi gores garis itu penanda bahwa daerah tersebut ada dua blok yang sudah bergeser. Ketika dua blok sudah bergeser, antara misalnya football dan handball bergeser, itu meninggalkan jejak. Salah satunya adalah jejaknya adalah gores garis. Nah, kalau gores garis, nanti yang diukur adalah tren atau bearing arah penunjamannya serta sudut penunjamannya. Nah, mungkin di daerah tersebut tidak ada gores garis, tetapi pecah-pecah yang kita sebut sebagai breksiasi. Nah, ketika ada breksiasi, fragmennya penjajaran bisa kalian ukur arah orientasinya dari breksiasi tersebut. Itu juga membantu nantinya ketika kalian menganalisis struktur geologi di daerah tersebut. Nah, hal yang perlu dilakukan ketika memilih lintasan atau merencanakan lintasan, gitu ya. Yang pertama, kira-kira kalian buat lintasan yang akan menemui banyak singkapan. Ya, menemui banyak singkapan. Nah, singkapan tersebut kira-kira yang banyak kita akan temui di mana? Di sungai biasanya. Di sungai atau di alur. Karena ketika ada bukit, ketoreh sungai atau alur, itu pasti banyak singkapan. Terus di tebing, ya, tebing bukit atau gunung gitu. Kemudian jalan setapak, jalan baru, atau di daerah penggalian. Daerah penggalian itu bisa penggalian oleh manusia untuk rumah misalnya, atau penambangan. Itu bagus sekali untuk melihat. Jangan merencanakan lintasan itu di punggungan bukit. Di punggungan bukit itu pasti nggak akan ketemu singkapan, tapi ketemunya hanya warna soil gitu. Jadi ada bukit begini gitu ya, ada bukit begini, kalian jalannya di sini gitu, di punggungan itu nggak akan ketemu. Nah, yang ketemu ya di mana ya, di tebing-tebingnya ini, karena pasti tebingnya ke bawah, dia akan ke tore sungai. Nah, di situ ada banyak singkapan. Jalan baru itu maksudnya misalnya ada bukit terus dibelah untuk jalan baru, nah di situ akan muncul singkapan. Kemudian lintasan sebaiknya itu tegak lurus jurus. Tegak lurus jurus dengan harapan ketika kita melintasi tegak lurus jurus itu akan mendapatkan variasi litologi yang banyak, itu satu. Kemudian kita juga akan menjumpai variasi umur dari litologi tersebut. Apakah kita berjalan dari muda ke tua atau dari tua ke muda? Terus bagaimana Pak kalau misalnya lintasannya sejajar dengan jurus? Boleh tidak? Boleh, tapi dengan kasus-kasus khusus misalnya untuk mengetahui
penyebaran batuan tersebut secara lateral. Tetapi pasti akan ketemunya batuannya itu tuh terus gitu, karena kita kalau berjalan sejajar jurus gitu ya. Kalau misalnya kita berjalan sejajar jurus, itu pasti akan ketemu batuannya itu saja. Tetapi kita bisa tahu, oh ini batuan batu pasir gitu akan berhenti di sini terus berubah menjadi batu lempu. Ya. Tapi usahakan lintasannya itu tegak lurus jurus agar mendapatkan variasi litologi yang banyak serta umurnya. Nah, ini tadi lintasan sejajar strike atau sejajar jurus, sedikit jenis batuan yang kurang lebih umurnya sama, tetapi kita bisa mengetahui arah penyebaran dari batuan tersebut. Ya, sebaiknya lintasan yang ini tegak lurus jurus atau tegak lurus strike. Kemudian hal yang perlu ditentukan, diperhatikan dalam menentukan panjang lintasan, usahakan lintasan dapat diselesaikan sore hari. Jangan sampai kita bikin lintasan, tapi ternyata kita malaman di ujung sana sebelum kita pulang. Jadi usahakan lintasannya bisa sore itu kita bisa pulang lagi ke base camp. Ya, itu. Jadi itu penting. Kemudian kemungkinan menggunakan kendaraan umum, baik berangkat maupun pulang. Nah, selama ini biasanya kalau mahasiswa skripsi dengan menggunakan sepeda motor, ya, sepeda motor. Nah, yang pertama ini diusahakan bisa sore. Nah, itu pentingnya ketika kita skripsi atau kita mau ke lapangan, itu yang namanya recognize, pengenalan daerah tersebut. Oh, jalan ini nanti tembusnya di sana. Ketika tembus di sana, nanti kita bisa pulang lagi ke sini cepat. Jadi, recognize dulu. Kita melintasi daerah tersebut untuk mengetahui jalan-jalannya. Nanti setelah kita tahu, oh jalan ini tembusnya sana, bisa pulang lewat sini. Yang ini sana, pulang lewat sini. Barulah kalian tentukan lintasannya. Ya. Kemudian, kalaupun nanti misalnya tidak bisa pulang, nah ini pentingnya flying camp. Jadi kita bawa logistik, bawa tenda gitu ya. Terus kita jalan dan kita perkirakan ini nggak bisa pulang nih. Yang nginep di sana. Nah ini sering terjadi ketika kalian nanti bekerja. Jadi karena daerahnya medannya terjal, hutannya rapat, nggak bisa pulang, pasti flying camp. Nah tetapi kalau misalnya ini di geologi lapangan, ketika mau flying camp, ya izin asisten maupun dosennya gitu ya. Tapi kalau selama ini sih tidak pernah terjadi, selama GL itu flying camp. Ini akan terjadi ketika kalian nanti bekerja atau ketika kalian melakukan skripsi. Nah ini saya ambil dari Pak Bambang Pratisto, ini dari UPN, ini tanpa tahun. Nah jenis lintasan kemarin sudah disinggung Bu Sri. Ya, lintasan ada dua, lintasan terbuka dan tertutup. Lintasan terbuka itu kita hari itu membuat satu lintasan, tetapi tidak kembali ke lintasan awal. Ini biasanya daerahnya luas, Jadi ketika kalian di ujung sini, misalnya ini lintasannya ya, dari sini ke sana gitu ya. Di sini itu sudah terlalu jauh. Jadi kalian tidak bisa melakukan pengamatan lagi di sini, karena kalau kalian melakukan pengamatan di sini gitu, nanti kemalaman. Jadi ya nggak apa-apa, ini terbuka. Ini biasanya daerahnya luas. Kemudian lintasan tertutup. Artinya titik awal kalian pengamatan, terus kemudian melintas begini, kemudian balik lagi ke sini. Ini artinya daerahnya sempit, daerahnya kecil. Sehingga bisa, oh sini saya melakukan pengamatan di sini, kemudian balik lagi ke sini. Nah, biasanya kalau kalian nanti skripsi maupun bekerja, biasanya ada kombinasi antara lintasan terbuka dan lintasan tertutup. Tidak selamanya lintasan tertutup. Bisa terbuka hari itu, bisa lintasan tertutup. Jadi ini lintasan yang kemarin sudah disinggung Bu Sri. Nah, ini lintasan ini, yang titik-titik ini lintasan namanya. Tapi kalau yang nomor-nomor ini lokasi pengamatan. Nah, usahakan lintasan yang titik-titik ini
itu tegak lurus jurus ini. Nah, seperti ini tegak lurus jurus. Artinya kalian akan mendapatkan variasi litologi yang berbeda. Ketika ketemu variasi litologi yang berbeda, kalian juga bisa ketemu umur yang berbeda. Di sini lebih tua, di sini lebih muda. Artinya kalau kita berjalan begini, ini kita akan berjalan ke arah yang muda. Sama seperti ini. Nah, ketika nanti kalian tidak sejajar dengan jurus, gitu ya. Nah, dip yang akan digambar di penampang itu akan dikoreksi. Nanti di akhir akan saya ajari untuk mengkoreksi dip ini untuk yang digambarkan di penampang atau di profil dari lintasan tersebut. Jenis pengendalian lintasan gitu ya, nah, perlu dikendalikan untuk lintasannya. Nah, kalau lintasannya terukur, itu bisa dengan menggunakan kompas, kita ukur, atau dengan instrumen optik gitu ya. Nah, ini nanti akan diajari oleh Pak Nur Widi, itu dengan kompas yang kita ukur, atau dengan instrumen optik, itu dengan menggunakan teodolit. Mungkin kalian pernah lihat yang di pinggir jalan itu orang yang nginceng-nginceng alat itu. Nah, itu namanya teodolit. Nah, itu terukur. Ya, terukur. Kemudian lihat, artinya begini, lintasan yang kita buat itu diikat oleh satu titik ikat di lapangan atau titik yang mudah dikenali. Misalnya pertigaan jalan yang di peta ada, di lapangan pun ada. Itu bisa kita jadikan sebagai titik ikat. Kemudian tertutup oleh 2 atau lebih titik ikat. Jadi ketika kalian melintasi ada titik ikat 2 atau lebih yang bisa kalian amati di peta maupun di lapangan. Terus kemudian juga terpandu. Nah, ketika nanti di skripsi kalian bisa menggunakan GPS atau kalau di Android zaman saya itu GPS tidak ada, kita hanya menggunakan orientasi medan yang terbuka ini. Artinya ketika saya jalan melintas itu sambil lihat peta, oh ini jalannya arah jalan adalah timur laut, kelurusannya timur laut, di depan ada belokan. Nah, itu kita baca di lapangan dan kita baca juga di peta, sehingga ketika kita ngeplot itu tidak salah posisinya. Nah, ini contoh, misalnya begini. Ini lintasan, jadi lintasan hari pertama, misalnya 1, 2, 3, 4. Di lintasan itu ada lokasi pengamatan. Ini lokasi pengamatan 1, diukur. Ini kalau misalnya seperti ini miring gitu ya, ini diukur strike dip-nya. Kemudian kita melintas lagi, ketemu di LP2. LP2 ini ada kemiringannya begini. Kalian perhatikan yang batu pasir ini, yang bulat-bulat ini, dengan ini sudah berbeda kemiringannya. Ini sudah berbeda. Jadi yang satu miring ke sana, yang satu miring ke sini. Mungkin di lapangan kalian belum ngeh gitu. Nanti ketika kalian plot, terus kalian bikin profilnya akan kelihatan. Nanti kita lihat. Kemudian kalian berjalan lagi, ini lintasan, berjalan lagi, ketemu di LP3. LP3 kalian perhatikan lagi yang bulat-bulat. Ini sudah berbeda lagi miringnya. Yang ini miring begini. Kemudian berjalan lagi, ketemu di LP4. Nah, LP4 kalian perhatikan, ini tegak lurus. Meskipun lapisannya tegak, ini tetap harus diukur jurus dan kemiringannya. Harus diukur. Miring ini diukur jurus kemiringannya, ini diukur jurus dan kemiringannya, ini juga diukur jurus dan kemiringannya, ini juga diukur jurus kemiringannya. Misalnya ini hari pertama, ya, ini hari pertama.
perhatikan penomoran. Ya, ini hari pertama berakhir di lokasi pengamatan 4. Hari kedua melakukan pengamatan, penomorannya menerus. Jangan dimulai dari satu lagi. Ya, penomoran dalam lintasan, dalam lokasi pengamatan itu menerus. Meskipun harinya sudah berganti, nomornya itu menerus. Yang ini 4, ini hari kedua, nomornya adalah nomor 5. Ini kalian perhatikan, ini ada perbedaan begini. Terus kemudian pelintas lagi, ini juga sudah ada perbedaan. Ini kemungkinan foliasi. Nah, ini juga diukur jurus dan kemiringan dari foliasi tersebut. Kemudian berjalan, ini yang merah ini arah lintasan, yang nomor ini lokasi pengamatan. Kemudian di nomor 6 ketemu begini, nomor 7 ketemu begini. Kalian perhatikan ini kontak, jadi seperti kontak antara dua batuan yang berbeda. Yang satu miring begini, yang satu meliuk-liuk. Ini, kemudian ini kalian juga ukur jurus dan kemiringannya. Kemudian kalian muter begini. Ini ketemu juga di lokasi 8. Ini juga diukur jurus dan kemiringannya. Kemudian dilanjutkan 9 ketemu begini. Nah, usahakan di lokasi masing-masing lokasi ini buatlah seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai kolom litologi. Kolom litologi ini nanti juga akan membantu ketika kalian menyusun kolom stratigrafi. Ya, nah tapi nanti tanpa ke lapangan pun, tanpa melakukan pengukuran stratigrafi, kita bisa menyusun kolom stratigrafi dari daerah tersebut, mana yang bawah, mana yang tua, mana satuannya yang A, mana yang satuannya B. Nah, ini hari pertama dan hari kedua. Nah, setelah seperti ini, kalian buat seperti ini. Nah, ini tadi lokasi 1, kalian perhatikan, miringnya begini ya. Miringnya begini, miringnya begini. Nah, ini. Kemudian lokasi 2, miringnya balik lagi. Lokasi 3, miringnya balik lagi. Lokasi 4, ini relatif tegak. Kemudian ketika kalian misalnya ini jadikan satu penampang dari 567, akan jadinya seperti ini, 567. 567. Kemudian 8, 9. Nah, dari sini kalian bisa rekonstruksi, oh ternyata daerah yang saya amati di sini yang tadinya hanya begini, ini ternyata ketika saya buat rekonstruksinya atau kita interpretasi, hasilnya begini. Ini ada lipatan, di sini makin kecil gitu ya. Oh, di sini lipatannya semakin kuat atau kompresinya daerah sini semakin kuat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai profil dari masing-masing lintasan. Ini profil dari lintasan 1 sampai 4, ini profil dari lintasan 5 sampai 7, ini profil dari 8 sampai 9. Ini berguna dalam kita merekonstruksi atau merekonstruksi daerah tersebut secara bawah permukaan. Oh, ternyata daerah itu yang kita hanya ketemu singkapan-singkapan seperti ini, oh ternyata daerah tersebut sudah mengalami perlipatan, gitu ya, mengalami perlipatan. Ini gunanya. Jadi usahakan nanti ketika kalian skripsi, hari itu misalnya hanya sampai 4 lokasi, gitu ya, lokasi pengamatan, bikinlah profil di lintasan tersebut, misalnya dari lokasi pengamatan 1 sampai 4. Hari berikutnya bikin, hari berikutnya bikin. Nah, semakin banyak profil begini di daerah penelitian kalian, itu akan memudahkan seperti ini dalam merekonstruksi wilayah tersebut. Nah, ini pengertian profilnya, gitu ya. Profil geologi adalah penampang secara vertikal keadaan geologi dalam satu jalur lintasan, dalam suatu jalur lintasan. Jadi ini, tetapi akan berbeda dengan penampang geologi nanti. Kalau penampang geologi itu secara keseluruhan dari daerah yang sudah kalian petakan. Tetapi kalau profil itu hanya satu jalur lintasan. Ya. Kemudian data geologi permukaan ini dapat dari pengamatan, dipakai untuk menafsirkan
atau merekonstruksi kondisi geologi bawah permukaan. Sehingga ketika nanti seperti ini, kalian bisa tahu mana yang tua, ini seperti yang tadinya hanya begini, kita bisa tahu, oh ternyata yang ini lebih tua, yang ini lebih tua, yang ini lebih muda. Dan daerah tersebut sudah mengalami perlipatan. Nah, contoh seperti ini, gitu ya. Kalian melintas. Nah, kalian perhatikan ini. Ini lintasannya mulai dari 1 sampai 11 itu tidak tegak lurus jurus. Tidak tegak lurus jurus ya. Kalau tegak lurus jurus kan berarti begini ya lintasannya. Akan begini lintasannya. Tetapi karena ini tidak tegak lurus, dip yang ada di sini, pengukuran yang kalian lakukan di lapangan itu bukan yang di sini yang ditulis, tapi nanti perlu dikoreksi. Awalnya hanya begini nih, ketemu napal gitu ya, di lokasi 2 ketemu kontak antara napal dengan batu gamping, terus jalan lagi ketemu batu gamping, terus di sini di lokasi 4 ketemu kontak antara batu gamping dengan batu lempung, terus di sini LP5, LP6 ketemu batu gamping, di LP7 ketemu kontak antara batu lempung dengan breksi, terus kemudian ini breksi semua, misalnya breksinya punya kemiringan gitu ya. Nah, bikinlah profil mulai dari lokasi 1 sampai 11. Profilnya seperti ini. Nah, kemudian tandai di kontaknya. Ini kontaknya LP2 ya di sini. Oh, ini LP2 kontak begini. LP4 kontaknya begini. Oh, ini miringnya ke sana, ini miringnya ke sana. Nah, setelah semua sudah, kita di sini akan tahu, oh sebenarnya napal itu tua karena posisinya di sini. Kalau ini kita kembalikan ke posisi mendatar, artinya ini yang paling bawah, ini yang paling mudah, ya. Itulah gunanya ketika kita membuat lintasan tegak lurus jurus, gitu ya. Kalaupun misalnya kita nanti lintasannya lurus begini, ya sama saja nanti. Kelihatannya sama, cuman dipnya nggak perlu koreksi. Inilah gunanya ketika kita membuat lintasan tegak lurus dengan jurus, akan mendapatkan variasi litologi yang macam-macam. 1. Kedua, variasi umur yang berbeda. Kita ketemu di sini yang tua, di sini yang muda. Ini gunanya ketika kita merencanakan lintasan. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, di catatan. Nah, dianjurkan menggunakan pensil HB. Kalau di lapangan itu, di buku, kalian usahakan nulisnya pakai pensil. Mengapa kok pakai pensil? Karena ketika pakai pulpen, terus suatu saat daerah tersebut hujan, karena kita nggak tahu kondisi di lapangan. Bisa saja tiba-tiba hujan. Nah, ternyata buku kalian basah karena hujan. Kalau pulpen, itu kalau kena air, dia luntur, hilang. Bayangkan kalau daerah tersebut kalian sudah pemetaan hari ke-10, terus buku kalian kehujanan, yang di buku itu kalian tulis dengan pulpen, atau apalagi pakai tinta gitu ya, pulpen tinta, itu kalau kena air dia akan. Bayangkan kalau sudah 10 hari, data geologi yang sudah kalian ambil sudah banyak. Ketika basah, hilang sama sekali, ya sudah, kalian harus ngulang lagi. Makanya itulah gunanya ketika kita menggunakan pensil. Pensil itu meskipun dia kena hujan, sepertinya dia hilang tulisannya. Tetapi kalau nanti kertasnya kering, itu tulisannya nggak akan hilang kalau pensil. Ya. Terus kemudian ditulis dengan huruf cetak dan mudah dibaca, gitu ya. Terus jangan usahakan tulisannya itu harus jelas. Jangan sampai nanti kalian nulis sendiri, tapi kalian nggak tahu dengan tulisan kalian, gitu. Makanya lebih baik pakai tulisan huruf tegak gitu ya, ditulis. Gitu. Nah, ini yang sering saya lihat, ketika kalian ketemu singkapan, itu kalian langsung nyatat gitu ya. Itu salah sebenarnya. Jadi ketemu singkapan, usahakan istirahat dulu karena sudah jalan ngos-ngosan gitu ya. Lebih baik ranselnya dibuka dulu, ditaruh dulu, kalian tenangkan dulu, jangan sampai ngos-ngosan.
Ketika sudah ngos-ngosan, jangan langsung mendeskripsi. Ketemu singkapan tuh harus orientasi dulu. Kalian lihat, misalnya 50 meter ke atas, 50 meter ke bawah. Siapa tahu ada singkapan yang jauh lebih bagus. Ya, di situ misalnya ketemu singkapan, kelihatan nih, tapi lapuk. Tapi ketika kalian jalan ke atas atau ke arah hulu, ketemu singkapan yang fresh. Ya, nah itu yang lebih baik di deskripsi. Jadi jangan sampai ketika ketemu singkapan itu langsung deskripsi, langsung ukur segala macam. Jangan. Usahakan tenang dulu, istirahat dulu sebentar, terus orientasi dulu. Setelah istirahat kalian orientasi dulu ke atas dan ke bawah. Kalau memang di situ tidak ketemu singkapan yang fresh, yang ada hanya singkapan itu, nah mulailah mendeskripsi. Karena kalau kondisinya ngos-ngosan pun, ketika kalian ukur itu juga hasilnya nggak bagus. Kemudian penulisan singkat, jelas, dan komunikatif. Jelas itu singkat, jelas, dan komunikatif artinya ketika orang lain membaca itu juga bisa memahami apa yang kalian tulis. Jangan sampai nanti ketika kalian tulis orang lain nggak memahami. Nah ini penting, kadang ketika kita sudah bekerja gitu ya, senior geologis kita pengen melihat nih buku catatan kalian. Buku catatan kalian bener nggak kalian ini ke lapangan kalau misalnya nanti sudah bekerja. Dilihat bener nggak ini catatannya. Begitu dilihat nih nggak bisa terbaca. Ini maksudnya apa? Nah ini membingungkan. Ya lebih baik secara komunikatif. Terus bagaimana bukunya terbatas gitu ya. Sementara kita kalau tulis itu nanti bisa memenuhi buku. Nah boleh disingkat. Tetapi menyingkatnya itu juga harus menggunakan simbol atau singkatan yang sudah baku. Misalnya Breksi itu singkatnya BX. Itu orang geologi pun di mana kalian di luar negeri pun kalau kalian singkat BX itu juga sudah tahu. Atau kuarsa nanti disingkat QTZ, itu kuarsa dari quartz. Itu orang sudah tahu. Batu pasir itu bisa BTPS gitu ya, singkatannya. Jangan membuat singkatan sendiri gitu. Jadi batu pasir kalian singkat BPR gitu ya. Ini BPR apa? Nah, itu gunanya komunikatif tadi. Batu gamping ini batu gamping disingkat BTGB. Jangan bikin singkatan sendiri gitu. BTNG itu kan orang ini BTNG apa gitu. Kemudian batu lempung. Nah, singkatan BTPS. Kadang ada yang menuliskan itu BPS, bisa batu pasir. BTGB kadang BGB. BTLP biasanya ada yang menyebut sebagai BLP gitu ya. Tetapi yang bagus adalah seperti ini. Konglomerat itu mungkin nanti disingkat KGL. Gitu ya. Batu pasir karbonatan disingkat BTPS KARB gitu, artinya itu batu pasir karbonatan. Jadi boleh disingkat di buku catatan kalian ini, daripada nanti cepat penuh, itu disingkat nggak apa-apa. Tetapi menyingkatnya harus sesuai dengan yang ada atau sudah dibakukan. Isinya lengkap, berisi tadi di buku catatan ya, ada lokasi pengamatan, kemudian baik berdasarkan orientasi atau sorting, itu atau dengan menggunakan koordinat. Kalau kalian GPS, usahakan begini. Ketika kalian sudah menggunakan GPS, jangan koordinat itu hanya disimpan di GPS. Kalian tulis di buku. Dengan harapan begini, ketika di GPS itu sudah penuh, tiba-tiba data yang ada di GPS itu oleh GPS kadang di-delete sendiri. Nah, kalau nggak kalian tulis lagi di buku itu, nah, hilang semua data koordinat yang ada yang sudah kalian amati. Jadi tetap ditulis. Begitu kalian sudah ketemu singkapan, sudah kalian mark, itu kalian tulis sudutnya, koordinatnya di buku. Kemudian objek yang diamati diberikan di deskripsi secara lengkap, diamati penyebaran dan ukuran singkapan, dimensinya baik secara lateral maupun vertikal, itu juga akan penting nantinya ketika kita membuat sketsa, menginterpretasi hasil ukuran kemiringan ini praktiknya sekian. Terus kemudian pengukuran harus dilakukan. Kalau ada lapisan batuan ya diukur lapisan batuan. Kemudian kalau ada kekar ya diukur kekarnya. Kalau kita
di praktikum geologi struktur gitu kan, minimal 25 pasang gitu ya untuk bisa menentukan arah umum dan tegas saja. Kemudian foliasi. Nah, kalau ada kontak, tentukan kontaknya. Apakah kontaknya tegas, apa kontaknya berangsur gitu ya, apakah kontaknya tidak selaras. Nah, kalau kontaknya tidak selaras, ketika kalian bikin kolom litologi tadi, tentukan, oh ini tidak selaras, jenis ketidakselarasan apa, langsung ditulis di situ. Jadi nanti akan memudahkan ketika kalian membuat peta geologinya. Terus hubungannya baik tegak maupun mendatar tadi, hubungannya vertikal, hubungannya antara batuan di bawah dengan di atasnya, kontaknya tegas dibatasi oleh perlapisan, atau kontaknya berangsur gitu ya, atau secara mendatar. Oh ini batu pasirnya kalau secara mendatar saya telusuri sejajar trek kok berubah menjadi batu lempung. Oh berarti ada perubahan fasies. Ya, konsep-konsep stratigrafi yang kemarin kalian dapat itu perlu diterapkan juga di lapangan. Nah ini contoh, hanya contoh di buku. Nah urutannya di sini, ini urutannya ada lokasi. Lokasi ini bisa merupakan koordinat atau hasil plotting tadi ya, ditulis misalnya lokasi ini north sekian derajat east dari Gunung Pendul misalnya. Terus kemudian sekian derajat east dari Gunung Konang. Nah setelah koordinat baru singkapan dan dimensinya. Singkapan misalnya singkapan batuan beku secara lateral singkapannya 20 meter ke vertikal 5 meter misalnya. Nah barulah nanti deskripsinya. Deskripsi, kemudian ada struktur. Nah keterangan lain ini bisa geomorfologi gitu ya. Kalian tulis morfologinya bagaimana, slope-nya berapa, vegetasinya apa gitu ya. Terus kemudian kalau ada keterangan-keterangan lain itu dituliskan di sini. Nah, di sini yang sisi sebelah sini yang biasanya kalau di lembar catatan yang sudah diberikan itu, ini ada kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil ini gunanya untuk sketsa. Kotak-kotak kecil itu sudah ada ukurannya, jadi lebih enak kita membuat sketsa. Kemudian perhatikan di sini, ini ada hari, tanggal, tujuan, cuaca, daerah. Ini penting. Ya, harinya hari berapa, tanggal berapa. Terus cuacanya ini juga kalian tulis. Misalnya cuaca mendung. Maksudnya begini, ketika kalian menuliskan cuaca mendung, ketika kalian mendeskripsi, sebenarnya warnanya abu-abu cerah. Tetapi karena sinar matahari di sini tidak begitu terik gitu ya, warnanya bisa saja kalian tulis di sini abu-abu gelap. Padahal sebenarnya abu-abu cerah. Tetapi karena di sini cuacanya berbeda, itu warnanya juga berbeda. Itu penting sekali. Misalnya cuaca hujan, rintik-rintik gitu ya, atau terik, itu ditulis di sini. Kemudian ini nomor LP. Nah, nomor LP ini berlanjut terus gitu ya, mulai hari pertama sampai terakhir. Berlanjut. Jangan mengulang. Hari pertama 1, 2, 3, 4. Hari kedua 1, 2, 3, 4. Hari kelima 1, 2, 3, 4. Jangan. Tetap 1, 2, 3, 4, misalnya hari pertama 1, 2, 3, 4 LP-nya. Terus hari kedua ya teruskan 5, 6, 7, 8. Hari ketiga 9, 10 dan seterusnya. Jadi berlanjut terus. Nah ini contoh ya. Misalnya ini LP15. Ini lokasi Desa Candi, tebing kiri Kali Kotes gitu ya. 5 meter ke utara jembatan Desa Gabak. Artinya apa? Ketika kalian menulis ini secara lengkap, ketika orang lain mau ngecek, itu akan mudah ketemu singkapan yang kalian amati. Ya, ini penting sekali. Misalnya Desa Candi, tebing kiri Kali Kotes, 5 meter utara jembatan Desa Grabak. Nah, kalau nanti pakai GPS ya tentukan di sini tulis koordinatnya. Atau dengan menggunakan plotting 2 arah misalnya. Not sekian derajat east dari gunung apa dan sekian derajat east dari gunung apa. Kemudian ditulis ini. Jangan kamu tulis, kalian tulis misalnya langsung basalt. Misalnya itu saja singkapan batuan beku. Tersingkat, panjang 4 meter, tinggi 3 meter. Baru deskripsinya di sini. Ya. Nah, kalau ini sudah mahir ya biasanya begini, basalt, warna segar hitam, lapuk coklat kemerahan,
strukturnya vesikuler, holokristalin sampai hipokristalin, panerik halus, gitu, anhedral, intergranular, sokitik. Nah, ini bla bla bla. Kemudian ada kekar, nah kekar terbuka atau gas fracture, gitu. Kalian ukur ini strukturnya, apa namanya, jurus dan kemiringan dari kekar tersebut. Nah, kalau ada foto, tulislah, oh foto nomor sekian, nah fotonya nomor sekian, arahnya kemana? Jadi lensa kalian itu menghadap kemana? Kalau menghadap ke timur ya foto nomor 33 arah timur. Karena ini nanti penting ketika kalian di skripsi itu cantumkan. Kalau tidak menentukan arah ini bingung si pembaca. Ini arahnya kemana ya? Arah fotonya, gitu ya. Terus kemudian ini lokasi 16, nih 9 meter timur laut. Lokasi dari nomor 15 boleh. Kalian dari 15 ini arah timur laut 9 meter ketemu singkapan, boleh ditulis begini. 9 meter timur laut, lokasi pengamatan nomor 15. Kalau kalian menggunakan GPS ya tulis saja koordinatnya di sini. Terus kemudian ada perlapisan batu pasir, batu lempung dan batu gamping. Dimensi singkapan panjang 5,5 meter, tinggi 3 meter. Nah, baru deskripsinya di sini. Arkus, ini deskripsinya bla 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 bla. Batu lempung deskripsinya bagaimana, batu gamping plastik misalnya bagaimana. Terus kemudian ini kedudukan, ini jurus dan kemiringan. Ini ditulis. Ada kekar gerus, tulis, diukur terus ditulis, diukur ditulis. Hanya jangan diukur saja tanpa kalian tulis gitu. Karena kemampuan mengingat manusia itu terbatas gitu ya. Kalau misalnya tiga singkapan mungkin masih ingat kalian. Tapi kalau hari itu kalian ada 10 singkapan yang kalian lakukan pengamatan, enggak kalian tulis, itu bingung. Ini tadi yang mana ya? Kedudukannya jurus yang mana? Jadi setelah mengukur, tulis di buku. Setelah mengukur, tulis di buku. Baik itu jurus dan kemiringan lapisan batuan, foliasi, atau kekar gerus, atau bidang sesar, atau garis-garis. Kemudian tulis foto, kalau 34, ini arah barat laut. Nah, selain foto, di sebelahnya kan juga harus bikin sketsa. Jadi membantu nantinya ketika kalian, oh foto ini yang mana ya? Misalnya nggak ditulis begini, nggak ditulis, tapi di sebelah ada sketsa. Apa gitu. Jadi kalau pun skripsi, kalau kalian nggak punya kamera, sketsa pun nggak apa-apa, dicantumkan di situ. Nah, setelah memindah atau mengupload data lokasi, pertama litologi, strike deep, lapisan kekar, ke peta topografi. Nah, tugas kalian nanti begitu, diberi database oleh kakak asisten, kemudian kalian plot di peta topografi yang sudah diberikan. Setelah itu, pengamatan dilanjutkan ke lokasi berikutnya dengan prosedur pencatatan seperti yang lokasi pertama. Nah, usahakan 4 sampai lokasi pengamatan dibuat, bikin profilnya kasar. Profil kasar tuh begini, di lapangan gitu ya. Di lapangan pun bisa kalian buat profil secara kasar aja. Oh, misalnya lokasi 1 tadi di bawah, lokasi 4 misalnya di atas, bikin aja ke atas. Jadi tidak apa-apa. Kemudian dilanjutkan pengamatan sampai lokasi terakhir. Penyusunan laporan ini nanti disusun gitu ya, semua data yang didapat sepanjang lintasan disusun kembali, diplot di peta topografi gitu ya, di fotografi, terus dimungkin penampangnya. Kemudian data lapangan dipindah ke kertas lain. Kalau kalian misalnya di buku ya sudah, nggak apa-apa, di buku itu yang kalian tulis di situ harus lengkap. Kalau misalnya kalian bingung di lapangan gitu ya, ketemu batuan tapi bingung ini batuannya apa sih, ambillah sampelnya, ambillah sampel dari batuan tersebut, tetapi sampel itu diberi kode, jangan sampai hanya dimasukkan plastik tapi tidak diberi kode, nanti bingung ini lokasi berapa ya. Nah, biasanya pengkodean itu sampel diambil hand specimen ya, contoh setangan, dimasukkan plastik, plastiknya ditulisi misalnya LP berapa, LP 15 ya, pakai spidol permanen gitu ya, jangan yang hilang, ditulis LP 15. Akan lebih baik lagi di dalamnya kalian beri secarik kertas gitu ya, secarik kertas,
kalian tulis LP15, kalian masukkan di dalam plastik sampel. Ini untuk menghindari ketika kalian memberi kode, meskipun sudah pakai spidol permanen, tetapi kalian tulis di plastiknya, ketika kalian ikat, terus kalian masukkan tas, tergesek-gesek, itu hilang nomornya. Nah, kalau hilang nomornya yang ada di plastik, kita masih punya data yang ada di dalam. Yang kalian tulis di dalam secarik kertas, kalian tulis. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Ketika itu kalian kebingungan, ini batuannya apa ya gitu, ambil spesimen, nanti bisa dibawa ke camp gitu ya, ditanyakan. Nah, kalau ini di lapangan gitu ya, biasanya kalau kita GL1 di lapangan, bisa ditanyakan ke asisten, bisa tanyakan ke dosen, Pak, ini saya ketemu batuan, deskripsi saya begini, tapi kok saya kesulitan menamakan. Nah, itu gunanya kita ketika mengambil hand specimen. Kemudian segmen profil disambung menjadi satu jalur, sehingga dapat gambaran profil lintasan secara kasar pada hari itu. Jadi ya, hari itu misalnya ada 7 atau lokasi pengamatan dalam satu jalur, ya bikinlah. Kalau sudah di camp, nah bikinlah sesuai dengan peta topografinya. Oh, konturnya begini, ketinggiannya sekian gitu. Tapi kalau di lapangan kasar aja enggak apa-apa. Oh, saya berjalan ke arah atas bukit gitu ya, atau mengikuti jalur sungai. Oh, saya berjalan ke arah hulu. Kalau berjalan ke arah hulu kan makin ke hulu makin tinggi gitu ya. Kasar aja enggak apa-apa. Tetapi nanti ketika di camp, nah sesuaikan dengan ketinggian kontur seperti yang kalian membuat penampang geologi. Ini buat profil dan lintasan pada peta topografi sesuai dengan skala tadi ya. Kalau ini sudah di camp, sehingga kalian dapat memberikan gambaran kondisi geologi bawah permukaan sepanjang lintasan yang diamati. Makanya gunanya hari per hari kalian bikin profilnya, lintasan tersebut. Nah, ini contoh misalnya tadi ya, dari awal ini yang tadi arah lintasan, terus kemudian lokasi pengamatan, terus kemudian dibuat. Nah, kalau perlu masing-masing lokasi ini dibikin profilnya begini ya, kolom litologi, ini kolom litologi namanya. Dibikin begini profilnya 1 2 3 4, terus kemudian ini 4 5 6 7, ini 7 8 begini. Nah, setelah begini baru kalian bikin, oh ternyata ya, batu pasir ini dengan ini nyambung. Ini lokasi 1, ini di peta, ini petanya gitu ya. Terus kalian plot, ini LP1 2 3 4, ini 5 6 7 ini. Dari sini, oh ini ada batu pasir, di sini ada, oh jangan-jangan ini batu pasirnya nyambung. Nah, mengapa di sini ini garisnya putus? Di geologi boleh narik garisnya ini boleh putus-putus. Manakala di sini tidak ada data. Di sini tidak ada data pengamatan. Boleh ditarik putus-putus. Artinya diperkirakan, oh jangan-jangan batu pasir yang di sini dengan yang di sini sama. Tapi karena di sini tidak ada data, kecuali kalau di sini ada data lokasi pengamatan lagi, nah ini kalian bisa tarik tegas. Gitu ya. Hati-hati di geologi karena setiap narik garis 1 cm itu harus kalian pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Gitu ya. Kalau di geologi begitu. Jadi kalau Putin tidak yakin menariknya, buatlah putus-putus begini. Enggak apa-apa. Di geologi itu diperkirakan boleh. Itulah enaknya geologi. Jadi enggak harus tegas. Putus-putus itu enggak apa-apa. Terus kemudian ini ada sikapan-sikapan begini, tetapi kok di sini enggak ketemu ini nih, enggak ketemu batu pasir ini. Di sini nggak ketemu batu pasir. Nah, dibuat seperti ini. Ya. Terus kemudian di sini ketemu batu pasir, gitu ya. Tapi di sini tidak ketemu batu pasir, di sini ketemu batu pasir. Oh, jangan-jangan ini batu pasir yang ini sebenarnya menurut sini, tapi di sini tidak ada data. Nah, ini dibuat putus-putus. Ini gambaran dari peta geologi yang dibuat berdasarkan lokasi pengamatan dan dari interpretasi bawah permukaan. Akhirnya akan jadi seperti ini. Jadi urutannya dari ini ke sini bikin profil masing-masing lintasan, dari sini kalian interpretasi ke sini. Ke peta geologi. Artinya penyebaran batu pasirnya ini begini. Nah, tadi kalau misalnya kalian boleh nggak Pak, ini saya jalan sejajar strike? Boleh.
Karena untuk mengantisipasi di sini nih, apakah di sini ada batu pasir atau tidak. Ketika kalian sudah berjalan sejajar strike, tapi tidak tersingkap, di sini tidak ada data dan tidak tersingkap, ya ini dibuat putus-putus saja. Ya, jadi dibuat putus-putus. Nah, dari sini peta geologi dengan skala, gitu ya, terus diberi keterangan. Ini keterangan. Baru nanti dibuat legenda. Legenda itu diurutkan dari batuan yang tertua ke yang muda, itu satu. Terus kemudian hubungannya batuan yang tertua ke muda bagaimana? Apakah selaras atau tidak selaras? Ya. Nah, hubungan yang selaras atau tidak selaras ya berdasarkan pengamatan ini tadi. Misalnya ketemu kontak tidak selaras, nah jenisnya apa? Nanti ditulis di sini. Ini simbol-simbol yang ada di sini yang kalian tulis ya. Kalau strike dip begini gitu ya, kalau strike dip terbalik gitu ya, jadi lipatan terbalik ada simbol tersendiri. Terus kemudian simbol yang tegak bagaimana, simbol yang horizontal bagaimana. Nah, simbol-simbol ini sebenarnya kalau di lapangan sudah ada, buku lapangan itu di belakang sudah ada simbol-simbol foliasi bagaimana, terus kemudian strike bagaimana, lapisan terbalik bagaimana, lapisan tegak bagaimana, lapisan horizontal tegak bagaimana, kekar bagaimana, simbolnya itu sebenarnya sudah ada semua di buku lapangan. Nah, dalam memindahkan tadi yang saya sampaikan, dalam memindahkan kemiringan, karena bisa saja tadi arah lintasan kalian tidak tegak lurus-lurus. Kalau lintasannya tegak lurus-lurus, dip yang kalian ukur itulah yang kalian plot profil atau di penampang. Tetapi kalau tidak tegak lurus, dipnya itu harus dikoreksi. Jadi dip pengukuran misalnya 60, itu yang kalian plot di profil itu jangan 60, harus dikoreksi dulu. Ini kalau tidak tegak lurus ya. Jadi dalam memindahkan kemiringan lapisan batuan untuk merekonstruksi tadi, merekonstruksi seperti ini, kalau lintasannya tidak tegak lurus harus dikoreksi dip yang kalian ukur untuk ditulis di profil. Nah, koreksinya bagaimana? Itu bisa menggunakan dua, menggunakan diagramnya Tangersmith, protektor maupun dip chart. Ini di buku panduan sudah ada. Di buku panduan sudah saya berikan Tangersmith, protektor dan dip chart. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengkoreksinya? Nah, ini misalnya begini. Ini adalah strike dip yang kalian ukur di lapangan. Bayang ini ya, strike dip. Kalian ukur di lapangan, ini dipnya. Terus ternyata lintasan kalian itu tidak tegak lurus-lurus. Yang harusnya, tapi lintasannya ke sana. Ini dari lokasi satu, nih ke sana. Nah, perpotongan antara jurus dari perlapisan tersebut dengan arah lintasan, ini kalian ukur. Misalnya ini 60, hasil pengukuran di lapangan, terus kemudian sudut yang dibentuk antara strike dengan jurus, itu kalian ukur dengan menggunakan busur derajat, ternyata 30. Nah, nanti yang kalian cantumkan di profil, itu jangan 60. Kita koreksi dulu. Koreksi dulu. Ya, perhatikan di sini 60 pengukuran, terus kemudian jurus yang dibentuk antara strike dengan arah lintasan adalah 30 derajat. Nah, kita lihat dengan menggunakan Tangersmith dulu. Bagaimana caranya mengkoreksi dip untuk ditampilkan profil dengan menggunakan Tangersmith. Ini contoh. Ini adalah garis ini, kalian perhatikan. Yang di sini adalah garis true dip, artinya dip yang kalian ukur di lapangan. Ini. Jadi dari hasil pengukuran jurus dan kemiringan lapisan batuan itu di sini garisnya. Kemudian sudut antara strike dengan arah lintasan yang direction angle. Jadi sudut lintasannya. Nah, kalau tadi ini hasil pengukuran 60, pengukurannya dari singkapan, terus sudutnya 30. Nah, pertama adalah kita garis 60 ini tegak lurus ke bawah. Begini. Di sini sudah ada sudut-sudutnya, ini ada 20, ada 10, ada 20.
Yang perhatikan garis tebalnya ini. Ini garis 20, ini garis 10, ini garis 30, 40, 50, 60. Nah, masing-masing ini ada 11, 12, 13, dan seterusnya. 60, kalian tarik dulu dari atas ke bawah. Setelah itu, dari pojok sini, carilah tadi sudutnya. Sudut yang dibentuk antara strike dan arah lintasan. Kalau ini 30, ini ya, ini 30, ya di sini 30. Kemudian tariklah dari 30 ini ke pojok sini. Dari 30 ini tarik pojok ke sini. Nah, begini. Ini adalah garis yang dibentuk oleh sudut tadi antara strike dan arah lintasan yang hijau. Nah, antara 60 dan 30 berpotongan di sini. Ya kan? Berpotongan di sini. Nah, perpotongan ini kalian dari 0 ini tariklah garis sampai ke berpotongan sini. Ini apparent dip. Karena ini nanti yang akan kalian plot di profilnya. Jadi dari sini sampai ke perpotongan ini terus menerus sampai ke sini. Kita lihat begini. Nah, setelah begini kalian baca di apparent dip-nya. Ini ketemu 42. Ya kan, ini 40, ini 1, ini 2, 42. Nah, sudut 42 inilah yang harus kalian plot nanti di profilnya. Di profilnya, jangan yang 60-nya. Karena arah lintasannya tadi kalian tidak tegak lurus-lurus. Tetapi kalau arah lintasan kalian adalah tegak lurus-lurus, yang diplot ya 60. Tetapi kalau nggak tegak lurus-lurus, ya ini caranya. Ini tarik dari dulu 60, terus kemudian ini sudutnya dicari, baru gitu kita ketemu, tariklah ke pojok sini. Perpotongan kuning dan hijau di sini, mulai dari sini, tariklah garis sampai ke perpotongan ini, terus sampai ke apparent dip. Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di true dip, tapi sampai berpotongan di lingkaran apparent dip ini, setengah lingkaran dari apparent dip. Nah, 42 inilah yang harus kalian plot di profilnya. Ini kalau dengan menggunakan diagram Tanger-Smith. Kalau pakai dip chart, ini pakai dip chart, ini ada 3 garis gitu ya. Ini adalah true dip, ini adalah dip yang kalian ukur di lapangan. Kemudian yang sini adalah angle between line, section, and strike of strata. Ini sudut yang dibentuk antara strike dengan arah lintasan. Tadi dipnya adalah 60, di sini ada 60. Ini ya, ini pakai penggaris nanti, tentukan di sini 30. Kemudian sudut yang dibentuk adalah 30 di sini misalnya. Kemudian tariklah antara 30 ya antara 60 ke 30. Nah, warna merah. Ketika ini ditarik, berpotongan di sini di apparent dip. Nah, apparent dip ini nanti dilihat di sini. Di sini sekitar 42 juga gitu. Nah, sudut inilah yang harus kalian plot nanti di peta atau di profilnya, bukan di peta, di profilnya. Kalau di peta tetap yang diplot adalah yang hasil pengukuran, tetapi di profilnya atau di penampangnya, penampang lintasan ya, penampang lintasan harus dikoreksi ini. 42 yang harus kalian gambarkan. Ini cara mengkoreksi dengan menggunakan dip chart. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan profil dan lintasan. Terima kasih. Semoga bisa membantu ketika kalian nanti membuat profil dan lintasan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Marolop. Mungkin masih ada waktu untuk kita berdiskusi. Silakan. Ya, terima kasih Pak untuk pemaparan materi. Saat ini kita masuk pada sesi tahun 2021. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin masuk, Kak.
Ya, Ya. silakan bisa Baik, sebelumnya mungkin terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Elizabeth Yunianti Kowan, mohon izin bertanya. Baik Pak, untuk mengenai lintasan tadi, kan salah satu syaratnya juga kan yang hal-hal yang harus diperhatikan kan harus kayak pulang ke base camp tuh kayak sore hari gitu. Nah, kalau tetapi diperhatikan di aspek-aspek yang lainnya lagi juga kan dikatakan bahwa kalau lintasan itu harus tegak lurus deep supaya kita mendapatkan keseragaman batuan. Nah, kalau yang paling efektifnya di lapangan tuh kita ambil lintasan kayak di beberapa meter baru kita ambil sampel di sepanjang lintasan yang kita yang kita buat agar waktunya tuh benar-benar efektif, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Jadi tidak tegak lurus deep ya, tapi tegak lurus strike. Ya. Ya maaf Pak, ya. Salah Pak. Jadi tegak lurus dengan strike. Nah, untuk efektif ya, perhatikan juga dengan skala peta. Skala peta. Jadi kalau skala petanya misalnya kita pakai adalah 1:25.000, gitu ya. 1:25.000, artinya 1 cm di peta adalah 250 meter di lapangan. Untuk efektif, iya tiap 1 cm di peta ada pengamatan. Ya, ada pengamatan. Kalau misalnya kita pakai peta yang 1:12.500, artinya 1 cm di peta itu 125 meter di lapangan. Artinya dari titik satu ke titik yang lain, kalau kita pakainya 1:12.500, antara titik satu dan titik yang lain, usahakan ya 1 cm tersebut. Terus bagaimana Pak kalau misalnya setengah senti itu boleh nggak ada pengamatan? Misalnya, boleh, karena kan setengah senti 125 dibagi 2 berapa? 125 dibagi 2, 62,5. Artinya di lapangan 62 meter setengah itu ketemu singkapan. Ya boleh diamati. Artinya kan di peta masih bisa teramati. Nah, juga perlu diperhatikan agar jangan sampai nanti kemalaman di lapangan. Nah, untuk bisa tidak kemalaman di lapangan, gitu, gunanya tadi sebelum kita melakukan itu tuh ada namanya recognize. Peninjauan, kita jalan-jalan dulu aja gitu kan, jalan-jalan dulu tanpa pengamatan, hanya jalur ini kalau saya lintasi misalnya nanti ketemu jalan ini kalau kita pulang ini bisa sampai rumah gitu. Tetapi kalau nanti kalian bekerja agak susah kalau kita bisa misalnya di hutan gitu ya, di hutan kan kita nggak bisa menjelajahi dulu gitu ya, asal jalan, tetapi harus diperhatikan juga ketika di lapangan ternyata lapangan dari camp yang akan saya petakan itu medannya terjal, hutannya lebat. Ini kalau saya lakukan nggak mungkin nanti sore bisa pulang, saya bisa kemalaman di tengah jalan. Nah, seperti itu harus kita sudah dari lapangan itu membawa logistik kita bawa logistik, bawa tenda gitu ya. Artinya ketika saya melintasi dan tidak bisa kembali, saya menginap di situ. Ya, jadi ketika menginap di situ, besok kembali, usahakan ya juga bikin lintasan, jangan hanya asal pulang gitu ya. Jadi sambil pulang nanti sambil muter ke tempat lain, sambil melihat singkapan-singkapan. Itu artinya meskipun kita flying camp, menginap di tengah, 2 hari itu kita punya data. Seperti itu. Ya, yang pertama adalah diperhatikan skala petanya. Skala petanya. Kalau kita pakai 1:100.000 gitu ya, artinya 1 cm di peta itu 1 kilo ya, kita bisa mengamati hanya 1 kilo meskipun misalnya dari lokasi kita 100 meter ketemu singkapan gitu ya, kalau kita pakai 1:100.000, 100 meter itu kan tidak terpetakan dalam tanda petik di peta yang besar, peta yang kecil 1:100.000. Jadi itu Elizabeth perlu diperhatikan. Yang pertama adalah skala peta untuk bisa lebih efektif tadi. Seperti itu.
Elizabeth, Baik, bisa Pak. dipahami? Bisa, Pak. Ya. Silahkan kalau ada yang lain. Ya, siapa nih? Oh ya, silakan. Hmm. 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 Ya, baik. Kalau misalnya begini, kita awalnya adalah bentar ya. Nah, saya share screen dulu. Ini screen saya kelihatan? Sudah, Pak. Ya, misalnya begini. Ya, jadi misalnya lintasannya begini nih. Ya, ini ada LP1, LP2 gitu. Arahnya awalnya adalah lintasannya begini. Terus tiba-tiba begini. Gitu maksudnya. Begitu ya, Rahmat ya. Tapi di sini ada LP3. Misalnya ini LP4 begitu. Ya. Maksudnya begitu kan? Nah, kalau misalnya ini arahnya misalnya ke utara terus bergerak ke timur. Kalau ini dalam satu lintasan, itu profilnya bisa jadikan satu. Meskipun arahnya berbeda. Meskipun arahnya ini misalnya ke utara terus ke timur. Tetapi kalau ini dalam satu lintasan, ya lintasannya profilnya ini jadikan satu. Gitu. Jadikan satu. Tetapi kalau pengen misalnya kok di sini berbeda, ya nanti bikin misalnya ada dua profil gitu ya. Misalnya di sini selatan, di sini utara, ini LP1, ini LP2, gitu. Terus kalian pernah bikin penampang lagi, misalnya ini barat, ini timur, ini LP3, ini LP4. Nah ini nanti akan kalian potongkan tapi berlawanan, karena ini ada utara selatan, ini barat timur. Tetapi lebih baik karena ini satu lintasan di LP1 sampai LP4 meskipun lintasannya berbeda gitu ya, ini utara selatan terus barat timur, ya dibikinlah sesuai dengan lintasan tersebut mulai dari LP1. Nah, tapi diberi keterangan nanti begini. Misalnya ini dari selatan, ini LP1, ini LP2, terus kemudian di titik ini kan kalian berpindah nih ke timur. Nah, misalnya ini kalian tulis di sini, ini mulai barat, ini kalian tulis misalnya barat, itu biar tidak mengaburkan notasi. Terus kemudian ini kalian tulis LP4, ini LP3, ini LP4, ini timur. Artinya dengan begini, gitu ya, di titik ini, misalnya ini kan selatan, nah di sini garis miring ini utara. Artinya di titik ini, tadinya kalian dari selatan ke utara, berpindah arah menjadi barat timur. Jadi bisa dibikin satu profil begini, satu profil lintasan begini. Begitu, Rahmat. Halo? Bisa dipahami? Oke. Ya. Iya, tetap. Jadi misalnya begini. Ini kalaupun misalnya nanti ada dip begini, yang ini dip begini, ini dip yang ini kan tetap dikoreksi untuk dicantumkan di LP1 dan LP2. Misalnya di pengukuran 45. Di sini misalnya pengukuran 30. Nah, tetapi karena lintasannya tidak tegak lurus tetap dikoreksi.
LP1 ini harusnya dipnya kan 30. Tetapi setelah dikoreksi nanti jadinya 20. Nah, di sini harus kalian tulisnya 20. Kalau ini miringnya ke selatan, nanti kalian tulis begini. Tapi dip yang ini itu hasil koreksi tadi. Hasil koreksi. Jangan yang dip 30 ini yang kalian tulis di sini. Tetapi kalau kamu lintasannya begini gitu ya, tegak lurus-lurus terus berpindah, ya dip ini yang harus kalian cantumkan. Yang ini 30 dipnya, yang ini misalnya dipnya 45. Begitu. Meskipun berpindah, kalau dia tidak tegak lurus, misalnya di sini nanti juga ketemu begini, ini ketemu begini. Nah, dip di LP3 dan LP4 itu juga harus dikoreksi. Seperti itu, Prof. Mat. Ya, oke. Yang lainnya silakan. Silakan kalau ada mau tanya. Karena keaktifan kalian ini juga nanti dinilai oleh asisten. Jangan khawatir, nanti ini materi akan saya bagikan di grup WA, akan saya berikan di grup WA. Juga kemarin, ini di luar sedikit ya, kemarin Pak Fikri juga sudah mengirim materinya, nanti saya share juga di grup WA. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Siapa ini? Saya Ian Arisandi, Pak. Oh ya, silakan. Ya, itu nanti dip chart-nya apakah nanti dibagikan ke kita tuh gimana, Pak? Oh gitu ya. Tadi saya sudah bilang, di buku panduan sudah ada. Terutama di materi saya, itu di halaman terakhir, itu ada Tangier Smith sama dip chart. Itu sudah ada di sini. Ya, di buku panduan. Di buku panduan yang di LMS, kalau kalian download, gitu, itu di materi saya, profil dan lintasan, itu di bagian terakhir itu ada 2 chart. Tangier Smith sama dip chart. Nah, silakan pakai yang mana? Mau pakai Tangier Smith silakan, mau pakai chart silakan. Tapi kalau dip chart itu kalau nggak salah pembagian antara misalnya 20-30 gitu, tidak ada garis-garisnya. Yang bagus di Tangier Smith-nya. Yang lingkaran setengah itu tuh ada garis-garisnya, itu jauh lebih mudah untuk kalian lakukan. Begitu Ian, ada di buku panduan yang sudah diberikan itu Tangier Smith sama dip chart-nya sudah ada. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, tadi Elizabeth mau tanya lagi ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Mau bertanya, Pak. Ya, Kan salah satu patokan kita buat lintasan itu juga kan dari dia harus tegak lurus strike-nya kan, Pak? Nah, tetapi di semua contohnya di LP pertama kita dapat perlapisan. Nah, di situ kita ukur strike dip dan kita buat lintasan lagi tegak lurus strike-nya. Tapi di LP yang keduanya dapat batuan beku dan tidak setahu saya kan strike dip kan diukur kecuali dia ada perlapisan dan juga foliasi di batuan metamorf kan. Nah, itu kita tegak lurus strike yang di LP1 atau seperti apa, Pak? Oke. Nah. Ya, misalnya begini. Ini LP1. Kita ketemu strike dip begini. Gitu ya. Terus kita jalan sudah setegak lurus strike ini. Tapi di sini menjumpai batuan beku. Gitu ya. Maksudnya begitu ya? Iya, Pak. Nah, kalau begini, tetap aja usahakan, ini tetap lintasannya nanti, kalau ke sana, ini usahakan sama dengan yang di sini. Tegak lurus-lurus. Manakah, siapa tahu di daerah sini, misal ini LP2. LP2 itu batuan beku tidak strike dip. Gitu ya. Nah, usahakan tetap kesananya tetap tegak lurus ini, sama dengan yang ini. Nanti di sini siapa tahu nanti ketemu lagi strike dip yang begini gitu. Ya, ini di LP3 misalnya. Atau kalau misalnya di LP3 nanti ketemunya strike dip-nya begini, ya enggak apa-apa gitu. Tetapi penguploadannya di ini misalnya 45
di sini 30. Nah, kalau ketemu misalnya kita sudah mengikuti tegak lurus strike gitu ya, terus ketemu batuan beku, usahakan nanti lintasannya ini masih dilanjutkan sana sama dengan yang dari LP1. Siapa tahu nanti ketemu lapisan begini yang tegak sama dengan yang di LP1. Artinya nanti tidak ketemu koreksi, tetapi kalau misalnya nanti di LP3 ketemu strike dip-nya begini, ini perlu dikoreksi. Nah, apakah dari LP3 nanti tegak lurus dengan jurus lagi Pak? Usahakan iya, idealnya kan kita dari sini terus nanti akan tegak lurus lagi ke sana kan? Itu. Ya, ketemu lagi di sini LP4. Ketemu misalnya batuan beku lagi gitu ya. Batuan beku lagi tidak ketemu strike dip gitu. Nah, usahakan kita berpatokan dari yang LP3 ini ke sana. Maksudnya seperti itu, Elizabeth. Jadi untuk mendapatkan variasi litologi yang banyak, itu satu. Kemudian variasi umur, dua. Terus kalau kita tegak lurus dengan jurus begini, atau tegak lurus dengan strike, tidak perlu mengkoreksi dip ketika kita menggambar di profilnya. Seperti itu, Elizabeth. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Cukup jelas? Jelas. Oke. Silahkan. Ini sudah mau setengah. Satu lagi lah nanya kalau ada. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Ya, saya Ian Harisandi, Pak. Ya. Izin bertanya tadi, kan kalau di diagram Tank Smith atau deep chart itu kan butuh ini Pak, direction angle. Nah, itu ngitungnya gimana ya Pak kalau di peta gitu? Oke. Kan misalnya kalau jalan kayak dari LP1 ke LP2 misalnya berkelok-kelok gitu Pak. Oke. Jadi bagaimana untuk mengetahui direction angle. Jadi kalau ini LP1 kalian begini, ini 45 gitu ya. Terus ini kalian jalan terus ketemu begini. Sorry. Ketemu begini. Ya. Jadi yang diukur direction angle itu adalah sudut yang dibentuk antara strike ini dengan arah lintasan. Sebentar, ini arah lintasannya saya bikin beda aja. Oke. Nah, saya bikin lintasannya misalnya warnanya merah. Sana. Nah, sudut atau direction angle itu adalah sudut yang dibentuk oleh strike dengan arah lintasan. Sebenarnya direction angle-nya itu yang ini. Nah, bagaimana mengukurnya? Ya kamu di di peta itu kalian gambar strike-nya dulu dan dip, kemudian arah lintasannya, terus kemudian dengan menggunakan busur derajat. Ya, diukur dengan menggunakan busur derajat sudut antara yang merah ini dengan garis strike-nya. Garis strike-nya akan ketemu sudut. Misalnya di sini ini misalnya hasil pengukuran kalian di sini misalnya 30. Biar sama. Misalnya kalian di sini ngukur 30 derajat, terus kemudian kalian plot di peta, ini kan langsung kalian plot di peta, terus ini arahnya ke sana. Nah, ketika arahnya di sana berarti kan ini yang di sini itu tidak tegak lurus jurus.
Pak Danis nggak ada suaranya, apa punya saya yang Iya Bu, Yang- putus Ah. koneksi Bu. oke? Kayaknya jaringan ya. Tunggu sebentar ya, Pak Danis sedang mengusahakan untuk terhubung lagi. Aduh, maaf. Saya sudah pakai tethering. Sudah dengar suara saya lagi? Sudah Pak. Iya, mohon maaf tadi saya tethering tapi terputus sinyalnya. Saya kembali lagi ya. Ini kelihatan? Tadi terputusnya sampai di mana ya? Oke, saya ulangi. Ini bisa dengar suara saya? Slide-nya juga bisa kelihatan? Bisa, Pak. Sudah Pak. Bisa Pak. Ya, jadi begini. Ini misalnya dari LP1. Terus kemudian ini LP2. Gitu. Nah, di LP1 kalian mengukur 45. Terus kalian kan bikin lintasan tegak lurus dengan strike-nya di LP1. Ternyata di LP2 kalian ukur strike-nya itu arah lintasanmu, arah lintasan kalian itu tidak tegak lurus strike. Ya. Nah, kalian plot dulu hasil pengukuran di LP2, misalnya strike-nya ini, dip-nya ini 30, ini dip hasil pengukuran. Terus kemudian dengan yang merah, ini nggak tegak lurus. Nah, ini setelah kalian diplot peta, ini kalian panjangkan, kemudian kalian ukur dengan menggunakan busur derajat. Misalnya dengan menggunakan busur derajat, hasilnya 45. Ini yang kita sebut angle direction atau direction angle antara lintasan ini dengan strike-nya. Ini 30, sudutnya 45, ini dibaca dari busur derajat. Ketika ini sudah ketemu 45, ini 30, nah ini nanti kalian masukkan di sini. Oh, ini yang true dip, ini 30. Tarik dari atas ke bawah. Nah, direction angle yang kalian masukkan ini yang ini. Yang 45 ini tadi. 45. Nah, 45 di sini misalnya ini 40, nanti 45 dari titik ini kalian tarik ke sana ke pusat. Nah, perpotongannya ini nanti ada perpotongan. Nah, dari titik 0 ini tarik garis sampai titik perpotongan itu sampai menembus apparent dip. Nah, dip inilah yang nanti kalian sudah ketemu, itu yang diplot di profilnya. Begitu, siapa tadi? Ian ya, untuk mengetahui direction angle-nya. Baik, Ian? terima kasih Pak. Paham. Oke. Oke, kayaknya waktunya sudah lewat 6 menit ya. Saya cukupkan ke materi saya. Nanti jangan khawatir, materi ini akan saya share di grup besar, sama yang materinya Pak Fibri kemarin, karena Pak Fibri baru mengirim ke saya tadi malam. Tidak apa-apa, nanti kita share untuk kalian. Jadi mungkin ada tambahan selain buku materi juga nanti kalian bisa lihat-lihat lagi materi Pak Fibri maupun saya di PP. Saya bisa menjelaskan terkait dengan profil dan lintasan. Kalau masih nanti ada yang kebingungan, nah ditanyakan di masing-masing grup kelompoknya ke masing-masing dosen. Begitu untuk materi profil dan lintasan. Saya akhiri, terima kasih atas perhatian dan diskusinya pada pagi hari ini.
waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Marolop. Silakan Kak Marolop. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dan sesi diskusi tanya jawabnya Pak. Mungkin kita berakhir pula sesi materi, kita mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen sebelum saya mengakhiri kelas kuliah pada hari ini. Cukup sepertinya Marolop. Sudah cukup jelas Pak Danis tadi, dan tugasnya juga sudah jelas apa yang harus dikerjakan hari ini. Baik Pak. Mungkin baik, sebelum saya tutup kuliah pada hari ini, saya bacakan agenda selanjutnya. Ada post test di pukul 10.45 sampai di pukul 11. Jadi harap peserta GL1 bisa mempersiapkan LMS-nya, dan jika ada kendala dalam LMS bisa langsung hubungi kami asisten ataupun langsung di